Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa-mahasiswi agribisnis semester 5 dan 7, kelas non-reguler, klaster unsur 2020. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan dengan cara daring atau secara online, ya. Walaupun secara online, tapi mudah-mudahan tidak menghilangkan intensitas pembelajaran kita pada hari ini. Baik, mahasiswa sekalian, Ibu harapkan kalian ada dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti perkuliahan dengan baik pada hari ini. Kemudian Ibu akan men-sharekan materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan ke-8 dan 9 ya. Pertemuan 8 9 pada hari ini. Baik, bisa dilihat di monitornya ya, di layarnya masing-masing. Nah, ini. Jadi, untuk pertemuan ke-8 9 ini kita akan masuk ke SQL. Apa itu SQL? Merupakan Structured Query Language ya. Biasanya sering kita sebut dengan bahasa query gitu ya. Nah, untuk aplikasi SQL ini sebetulnya kita bisa menggunakan beberapa macam software ya. Bisa dengan menggunakan PostgreSQL, kemudian Microsoft SQL Server atau Oracle ya, dan MySQL. Nah, pada pertemuan sebelum-sebelumnya, di minggu-minggu lalu, sebelum kalian melaksanakan UTS, Ibu sudah memberitahukan kalian bahwa sebaiknya nanti untuk pertemuan selanjutnya, kalian sudah melaksanakan download gitu ya, atau mencari server yang akan kita pergunakan, kita sepakati di MySQL. Jadi, MySQL ini adalah server yang kita gunakan untuk nantinya kita mempraktekkan bahasa SQL atau bahasa query yang materi hari ini kita pelajari dulu teorinya. Baik, mahasiswa sekalian, kita lanjutkan. Ini adalah tujuan kita, ya. Kita memahami ya ini maksudnya ya. Mahasiswa bisa memahami dan mahasiswa bisa atau mampu menggunakan bahasa SQL dalam DBMS atau SQL Server, ya. Kita sepakati di MySQL. Oke, nah pokok bahasannya yang pertama atau sesi pertama itu adalah pengantar SQL, kemudian yang keduanya jenis bahasa SQL. Nah, apa yang dimaksud dengan SQL? Tadi sudah dibahas sekilas di awal bahwa itu merupakan singkatan ya, singkatan dari Structured Query Language atau bahasa SQL atau bahasa query. Sama saja sebetulnya ya. Tapi yang penting kita paham dulu apa maksud si SQL itu di dalamnya ya. Jadi pengertiannya itu merupakan suatu bahasa atau language yang bisa kita gunakan atau biasa kita gunakan untuk mengakses data di dalam suatu database relasional gitu. Nah, ini mempermudahkan kita nantinya. SQL sering juga disebut dengan istilah query karena Q tadi itu adalah singkatan atau kepanjangannya query ya. Gitu ya. Next. Nah, pada tahun 1999 itu dikeluarkan ada standar baru yaitu SQL 99 atau disebut juga SQL 99 ya sama saja. Nah, saat ini sebetulnya tidak ada server basis data yang dia mendukung 100% dari SQL 99. Hal ini disebabkan memang masing-masing server itu memiliki dialek masing-masing gitu ya. Jadi ya tergantung si servernya nanti ya, dia ada persamaan ada perbedaan di beberapa aplikasi server tersebut. Oke, nah jenis bahasanya, bahasa yang digunakan atau bahasa yang ada pada SQL itu ada 4. Yang pertama Data Definition Language atau DDL, kemudian yang keduanya Data Manipulation Language atau DML ya. Kemudian Data Control Language,
DCL, dan Transaction Language atau TSL. Ya, ini keempat ini merupakan jenis bahasa dari SQL atau query. Oke, yang pertama kita akan bahas DDL atau Data Definition Language. Nah, ini kita gunakan dia untuk mendefinisikan, ya. Sama dengan waktu pertemuan yang lalu ketika kita membuat table, kemudian membuat suatu database gitu ya. Kita bisa membuat di Microsoft Excel gitu ya. Kita bisa membuat, kemudian kita bisa merelasikan gitu. Hanya kalau untuk definisi language adalah kita buat, kita bisa menghapus, kita bisa mengubah objek dalam suatu database sendiri. Ya, bisa dipahami mahasiswa sekalian. Jadi, data definition language itu kita gunakan untuk mendefinisikan, ya. Dalam artian kita buat table, kemudian database-nya, ya, tabel-tabel di dalamnya dan lain sebagainya. Lalu kita bisa hapus, ya, ataupun kita bisa ubah, gitu. Ya, kalau diakses itu operasinya atau pengerjaannya kita terbatas, tapi kalau di SQL ini dia lebih besar ya dan lebih luas gitu ya operasiannya atau cara pengerjaannya. Karena memang ada bahasa sendiri yang tadi ya, 4 bahasa dari SQL itu sendiri. Oke, yang bisa kita gunakan untuk membuat, kita bisa pakai create ya. Untuk menghapus, kita bisa pakai drop, dan untuk mengubah objek dalam database itu kita pakai alter. Ya, ini adalah karakter-karakter yang ada dalam bahasa SQL pada DDL atau Data Definition Language. Oke, create. Yang pertama, dia bisa berfungsi untuk mengubah membuat objek ya. Objeknya kita bisa membuat database, kemudian kita bisa membuat table-table di dalamnya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengetik create gitu ya, database, kemudian kita berikan nama, namanya apa? Misalkan data underscore penjualan ya. Kalau di Access biasanya kita pakai DB, cirinya ya adalah DB itu mencirikan dia database gitu ya, underscore baru nama tabelnya itu apa sebetulnya. Nah, kalau di database SQL, DDL kita pakainya create ya, kita ketik create CREATE atau CREATE gitu ya, spasi database, lalu nama objeknya itu apa sebetulnya, tabelnya apa ya. Kemudian contohnya create database penjualan. Nah, ini berarti kita sudah punya satu database berupa database penjualan ya. Kemudian ya, setelah itu ada yang namanya kolom tipe data ya. Nah, tipe data ini kita bisa buat misalkan untuk yang pertama itu adalah database mahasiswa ya. Biasanya di mahasiswa itu ada karakteristiknya ya. Apa saja? Yang pertama ada NRP atau nomor identitas, atau kita bisa pakai NPM ya, itu sama saja. Itu masuknya karakter ya. Perbedaan antara karakter, ini char itu adalah singkatan dari karakter. Kemudian ada varchar, varian karakter ya. Kalau char karakter dia bisa kita gunakan hingga 5 atau lebih ya. Atau lebih banyak pun tidak apa-apa. Sedangkan kalau varchar dia lingkupnya lebih besar gitu ya. Seperti nama itu bisa lebih dari 10 atau bahkan 20 atau bahkan 30
kata gitu ya. Itu masuknya ada varchar. Nah, kita batasi itu. Misalnya NRP kita batasi di 4 ya. Masuk dia primary key gitu ya. Kita buatkan NRP itu sebagai primary key. Kemudian nama varchar ya. Kita batasi dia 20 ya. 20. Kemudian usia kita bisa pakai int ya. Setiap kita membuat table, ingat, setiap kita membuat table, jangan lupa kurung buka dan kurung tutup. Jadi, seperti ini keterangannya. Kurung buka, kolom tipe data dari constraint, ya, isi dari si database itu apa. Nah, create table, mahasiswa, kemudian kurung buka, di sininya NRP, dia karakteristiknya primary key, lalu nama, ya ada varchar atau varian karakter, kemudian usia, tutup kurung di bawah. Ya, sampai sini paham ya mahasiswa ya? Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa mempraktekkan ini. Ya, oke, itu untuk create atau kita membuat table. Selanjutnya kita ingin mengubah, ya. Sorry, kita ingin menghilangkan. Nah, atau hapus. Nah, namanya drop. Drop ini dia fungsinya menghapus objek dalam suatu database. Contoh, drop database penjualan gitu ya. Nanti bakal terlihat. Kemudian drop table mahasiswanya. Oke. Nanti dari database penjualan kita akan hilangkan objek kolom yang mahasiswa begitu. Jadi tapi dapat data-data yang lainnya masih tetap ada atau masih tetap tersimpan. Ya, seperti itu mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan. Next adalah alter ya. Dia berfungsi untuk merubah objek dalam database. Ya, apa yang akan kita rubah? Jadi alter table, kemudian mahasiswa, ya, yang tabel mahasiswa itu add, kemudian ya add itu kita bisa menambahkan atau tambahkan alamat. Jadi dari si tabel mahasiswa kita tambahkan karakteristiknya atau varchar-nya, varian karakternya adalah alamat. Kita batasi 50 ya. Siapa tahu lebih panjang gitu ya atau lebih banyak gitu, lebih spesifik detail dari alamat mahasiswa tersebut. Baik. Nah, selanjutnya untuk setelah kita tambahkan tadi ya, ada data mahasiswa, kemudian ada alamatnya, kita akan hilangkan, drop saja kolom dari si alamat yang tadi kita tambahkan. Itu dengan alter. Ya. Oke, jadi apa yang kita pelajari tadi? Yang pertama, kita create untuk membuat table atau database. Yang kedua adalah drop untuk menghapus dan menghilangkan. Yang ketiga, alter. Ya, itu apa? Data definition language atau DDL. Ya, sampai sini bisa dipahami mahasiswa sekalian. Kalau bisa, Ibu akan lanjutkan ke materi selanjutnya adalah DML. Apa itu DML? Merupakan panjangan dari data manipulation language. Ya. Sesuai namanya, berarti DML itu tujuannya untuk melakukan manipulasi atau perubahan data yang ada dalam tabel, ya. Ininya apa namanya? Bahasanya bisa kita pakai insert, ya. Kemudian update, kemudian delete dan select, ya. Nah, kita bahas. Yang pertama, insert into, ya, masukkan dalam nama table value nilai, ya, values, nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan seterusnya. Contoh, insert, ya, di mahasiswa ada NRP, nama, alamat, ya. Insert into mahasiswa values, ya, dalam kurung, misalkan dari inr
NRP-nya atau NRP-nya 14123 apa namanya, kutip 1 Asep, kutip gitu ya, koma, kutip 1 Cimahi, kutip tanda kurung lagi. Nah, ini ya, oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian nanti untuk NRP ini atas nama Asep, karena ditambahkan nilai, nanti dia akan muncul nilai dari si Asepnya itu berapa ya, karena kita masukkan insert. Next adalah select. Nah, kalau select dia fungsinya untuk mengambil nilai atau data pada suatu table ya. Select from, nama tabelnya apa. Select nama field from, nama tabelnya itu apa ya. Contoh, select mahasiswa from mahasiswa. Oh, ternyata setelah diklik mahasiswa atau tabel mahasiswa, data yang ditampilkannya itu adalah NRP, nama dan alamat, atau bahkan seluruh data atau identitas dari masing-masing pemilik NRP atau nama tersebut, mahasiswa-mahasiswa tersebut ya. Oke, seperti ini. Ya. Kalau dari tabel mahasiswa itu kita select NRP dan apa namanya, nama POM mahasiswanya, maka ditampilkannya adalah nama dan alamat saja. Seperti itu mahasiswa sekalian, paham ya tentang select? Oke. Tadi insert sudah dan select. Kita lanjut ke update. Nah, kalau update, dia fungsinya untuk merubah nilai atau data pada suatu table. Biasanya kita klik update, nama table, set, nama field, sama dengan nilai yang baru. Ya, seperti ini. Update. Ya. Jadi yang pemilik NRP 14123, kita akan update, bukan Asep namanya, tapi Wawan. Ya. Dan hasilnya akan menampilkan bahwa nama yang awalnya dia Asep itu akan berubah menjadi Wawan. Ya. Kemudian update. Nah, update seperti ini. Kita akan merubah delete. Kita masuk ke delete. Delete fungsinya karena delete ya berarti dia hapus nilai atau data pada suatu table. Delete from, ya, nama tabelnya. Nah, kita akan menghapus data. Misalnya delete from mahasiswa, ya. Berarti dari data tersebut kita akan menghapus data yang ada. Ya. Kita akan menghapus delete from di mana ya NRP-nya yang 14133. Oh, yang identitasnya namanya Kokom, di alamatnya di Bandung, maka ketika kita delete tidak ada lagi file Kokom, melainkan yang ada hanya Asep saja. Gitu ya, mahasiswa sekalian, bisa dipahami? Mudah-mudahan kalian semuanya paham materinya. Oke. Itu mahasiswa sekalian materi kita pada hari ini ya, pembelajaran secara daring ya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu bisa kalian pahami, kemudian nanti ketika kalian sudah memiliki aplikasinya, kita bisa mempraktekkan sama-sama. Walaupun sekarang kita masih secara daring, mudah-mudahan pembelajaran kita masih bisa dilaksanakan dan masih menjadi suatu nilai ibadah, begitu ya, bersama-sama ya, amin, mudah-mudahan. Ibu ingatkan kembali, ingat pesan Ibu ya, jangan lupa 3M, memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan. Gitu ya. Terima kasih mahasiswa sekalian untuk hari ini. Jaga kesehatan terus ya buat kalian semua. Mudah-mudahan kalian tetap ada dalam kondisi yang prima, kemudian bisa melaksanakan perkuliahan sepenuhnya hingga nanti kita bisa bertatap muka kembali. Dan Ibu mohon maaf jika ada kekurangan selama menyampaikan materi secara daring ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.